Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, NIM 4073. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kiat-kiat dalam menangani anak usia dini berkebutuhan khusus, yakni anak berkebutuhan khusus tunagrahita kategori ringan. Adapun rancangan kegiatan harian yang telah saya buat, yang pertama yaitu ada kegiatan. Nama kegiatan yang akan saya lakukan yaitu mengenalkan huruf abjad, yakni huruf A dan juga huruf B dengan menggunakan media berupa kartu abjad, kartu mewarnai dan juga pohon abjad. Adapun tujuan dari kegiatan ini ialah untuk menstimulasi perkembangan kognitif pada anak, terutama dalam mengenalkan huruf abjad, huruf A dan juga huruf B, yang kemudian untuk menstimulasi motorik halus pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita ringan. Yang ketiga yaitu untuk menstimulasi perkembangan bahasa pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita ringan. Nah, yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Adapun indikator pencapaian perkembangan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini, yang pertama diharapkan anak mampu menyebutkan dan membedakan antara huruf A dan huruf B. Yang kedua, diharapkan anak mampu memahami dan membedakan bentuk dari huruf A dan huruf B melalui kegiatan mewarnai dari kartu mewarnai yang telah disediakan. Nah, yang ketiga yaitu diharapkan anak mampu mengelompokkan masing-masing huruf abjad pada pohon abjad yang telah disediakan nanti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari tipe anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Adapun pengertian anak tunagrahita secara umum ialah menurut Muhammad Effendi dalam Arif Rohman Hakim 2018 halaman 17, anak berkelainan mental atau tunagrahita yaitu anak yang diidentifikasi memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendah atau di bawah rata-rata, sehingga untuk mengerjakan tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara khusus, termasuk kebutuhan program pendidikan dan bimbingan. Nah, selanjutnya itu pengertian anak tunagrahita ringan. Menurut Munzayanah, anak tunagrahita ringan ini adalah mereka yang masih mempunyai kemungkinan memperoleh pendidikan dalam bidang membaca, menulis, dan menghitung pada suatu tingkat tertentu di sekolah khusus. Nah, adapun ciri-ciri atau karakteristik dari anak tunagrahita ringan menurut Munzayanah, yang pertama yaitu dapat dilatih tentang tugas-tugas ringan. Yang kedua, mempunyai kemampuan yang terbatas dalam bidang intelektual sehingga hanya mampu dilatih untuk membaca, menulis, dan juga menghitung pada batas-batas tertentu. Yang ketiga, dapat dilatih untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutin maupun keterampilan. Dan yang terakhir, mengalami kelainan bicara, speech direct, sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi.
selanjutnya langkah dalam melakukan stimulasi. Untuk kegiatan yang pertama, saya menggunakan media kartu abjad. Nah, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu kepada anak bentuk dari huruf A dan juga bentuk dari huruf B. Kemudian kita mengajarkan pada anak secara perlahan untuk dia bisa menyebut dari kedua huruf ini. Misalnya ini adalah huruf A, dan ini adalah huruf B. Tadi kita mengajak anak untuk mengajarkan agar dia bisa menyebutkan mana yang huruf A dan juga mana yang huruf B. Selanjutnya kita mengajak anak untuk membedakan mana huruf A dan juga huruf B. Nah, salah satu caranya kita bisa memberi perintah kepada anak, coba tolong ambilkan mana yang merupakan huruf B. Nah, misalnya seperti ini. Ini huruf B. Misalnya respon anak seperti itu. Namun apabila anak masih kesulitan dalam memahami apa yang kita ajarkan sebelumnya, kita harus sabar dan harus mengulangi kembali dan menjelaskan kembali agar dia bisa ingat dan paham dengan apa yang kita ajarkan. Selanjutnya, kita juga bisa mengajak anak untuk mengelompokkan huruf-huruf ini berdasarkan bentuknya. Nah, misalnya kita mengacak terlebih dahulu huruf-huruf yang ada di sini, dan kemudian nanti menyuruh anak untuk mengelompokkan berdasarkan huruf yang sudah ada di sini. Nah, misalnya seperti ini. Seperti ini caranya. Kegiatan stimulasi selanjutnya yaitu mewarnai kartu yang sudah ada pola huruf abjadnya. Ada huruf A dan juga ada huruf B. Nah, di sini anak bisa berimajinasi dan bisa berkreasi untuk mewarnai kartu ini, dan juga bertujuan supaya anak bisa lebih ingat dan bisa membedakan antara bentuk dari huruf A dan juga huruf B. Bisa mengajak anak untuk mewarnai kartu yang sudah ada pola huruf abjadnya ini menggunakan spidol. Nah, anak bisa berkreasi, bisa memilih warna sesuai keinginannya sendiri untuk mewarnai dari huruf abjad ini. Nah, misalnya seperti ini. Kita bisa mengajak anak untuk mewarnai dari kartu yang sudah ada pola huruf abjadnya ini. Dari kegiatan ini juga kita bisa melatih kekuatan motorik halus dari anak. Dan mewarnai ini juga tentunya anak tidak akan mudah bosan jika diselingi dengan kegiatan seperti ini. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan mengelompokkan huruf abjad di pohon abjad. Di sini saya telah menyediakan 2 pohon, yang ini untuk huruf A dan yang ini untuk huruf B, yang nantinya anak akan mengelompokkan berdasarkan masing-masing dari pohon abjad ini. Nah, misalnya seperti ini. Yang ini untuk pohon huruf A. Nah, nanti kita mengajak anak untuk memasukkan huruf A kecil ini ke dalam lubang yang ada di pohon ini. Nah, sampai semua huruf-huruf ini memenuhi pohon yang ada di sini dengan mengikuti
lubang-lubang yang ada di sini. Nah, seperti ini. Caranya nanti seperti ini. Kemudian kita akan mengelompokkan huruf B pada pohon abjad huruf B. Caranya sama seperti dalam mengelompokkan huruf A tadi. Seperti ini. Dalam melakukan stimulasi kepada anak berkebutuhan khusus tunagrahita kategori ringan ini, orang tua dan guru pastinya harus melakukannya secara kontinu atau terus-menerus atau secara berulang, karena anak tunagrahita ini memiliki jangka ingat yang pendek atau seringkali lupa apabila ia mempelajari hal-hal baru. Nah, dalam memberikan stimulasi juga kita harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu keadaan atau kondisi kesehatan anak dan juga minat anak, apakah saat itu dia mau atau tidak diajak untuk melakukan kegiatan pembelajaran atau kegiatan stimulasi yang ingin kita berikan kepadanya. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh terlalu memaksakan apabila dia tidak siap atau tidak mau dalam menerima stimulasi yang ingin kita berikan. Selain itu juga dalam melakukan stimulasi atau memberikan stimulasi kepada anak berkebutuhan khusus tunagrahita kategori ringan ini, kita harus mencari kegiatan-kegiatan yang pastinya bisa menarik perhatiannya supaya ia tertarik dan mau melakukan kegiatan yang ingin kita ajarkan kepadanya. Nah, karena itu penting sekali untuk mencari kegiatan-kegiatan kreatif yang pastinya bisa menarik minat anak. Nah, yang terakhir, dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah kita berikan kepada anak, selanjutnya kita bisa melakukan penilaian. Nah, contohnya kita bisa melakukan penilaian seperti yang telah saya buat yang tertera di sini, yakni menggunakan penilaian checklist, di mana penilaian ini berpacu pada indikator pencapaian perkembangan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melakukan penilaian checklist pada tabel yang tertera. Ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan juga berkembang sangat baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini terkait kiat-kiat dalam menangani anak berkebutuhan khusus, yakni anak berkebutuhan khusus tunagrahita kategori ringan. Apabila dalam penyampaian saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.